Anggraini dari SMA PGRI 1 Hardi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Galuh Ciamis. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 8. Saya akan menggunakan model PJBL dengan berbantuan aplikasi YouTube, Instagram, dan Canva. Yuk ikuti saya pembelajaran di kelas. Assalamualaikum. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mezaluna untuk pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, sebelum mulai kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Apakah hari ini sudah semangat untuk belajar? Elisa Fitri, Kayla, Liana, Mezaluna, Nasya Anaya, Nelly, Misrin, Putri Karisa, Putri Dwi, Regina, Siva, Tazana, Tania Nur, Yangli, Siti Mega. Hadir semua ya hari ini. Nah, sekarang mengulas materi yang sebelumnya, yaitu membahas tentang teks ulasan. Apa saja itu teks ulasan? Ada yang bisa menjawab teks ulasan itu apa? Saya Bu. Baik, apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks
penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Apa itu ciri-ciri teks ulasan? Ada yang bisa jawab? Baik, apa itu, Raya? 1. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. 2. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. 3. Mempunyai nama lain yaitu resensi. Ya, itu adalah ciri-ciri teks ulasan. Tadi Ana sudah menjelaskan apa itu pengertian teks ulasan. Naya sudah menjelaskan apa itu ciri-ciri teks ulasan. Sekarang, supaya lebih menggali lagi informasi kalian, Ibu akan menayangkan salindia presentasi tentang teks ulasan. Silakan saksikan. Bahasa Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Apakah teks ulasan itu? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Isi teks ulasan. Yang pertama, identitas karya. Yang kedua, sinopsis atau isi karya. Yang ketiga, pandangan dan evaluasi terhadap karya. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang kedua, opininya berdasarkan fakta yang ditafsirkan. Dan yang terakhir, memiliki nama lain yaitu resensi. Tujuan teks ulasan. 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang memiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, tadi ada pengertian, ada ciri-ciri, bagaimana strukturnya, dan materi kali ini yaitu tentang menceritakan kembali teks ulasan sebuah film pendek. Ibu akan menayangkan film pendek yang berjudul Belum Terlambat. Silakan saksikan filmnya.
siswi kelas 8 di sekolah ini. Kisah ini adalah sebuah kisah tentang kekecewaan, kepedihan, serta pengalaman yang tidak pernah ada seorang anak pun yang mau berada di posisi ini, yang mau mengalami hal ini. Namun kenyataan dan takdir hidup hanya Tuhan yang maha berkehendak. Ialah Muhammad Saiful atau akrab dipanggil Epul. Dia adalah salah seorang teman kami, teman sekelas. Sebenarnya dia sama dengan teman-temanku yang lainnya. Yang membedakan ialah mereka bahagia, sedangkan Epul tidak. Mereka mendapatkan perhatian dari orang tua, sedangkan Epul tidak. Kedua orang tuanya sudah bercerai, dan ayahnya pergi entah kemana sejak dia masih sekolah dasar, meninggalkan begitu saja dia dan ibunya. Sejak itu, dia kehilangan perhatian dan kasih sayang dari sosok seorang ayah. Ibunya seorang yang luar biasa. Sendirian beliau mencari nafkah untuk semua keperluan makan sehari-hari, dan juga untuk sekolahnya. Namun ibunya pun akhirnya nekat juga untuk pergi ke luar negeri, menjadi TKI. Dan mempunyai ibu yang kerja di luar negeri tak membuatnya bangga, sama sekali tidak. Untuk kedua kalinya Epul harus kehilangan kasih sayang dan perhatian orang tua. Kekecewaan itu semakin hari semakin dirasakannya. Pul, kamu ngapain kamu di sini? Kamu lagi lihat anak-anak unggulan. Udahlah, gak usah ini. Wede, enak nih kayaknya. Itu dari tampilannya aja juga. Ini udah kelihatan minimal kayak Boleh kita enak lah. boleh kita cicipin nggak? Nah, jangan dong, ini kan baru beli. Ah, kelamaan. Sikat. Enggak Pak, ini pintu gerbangnya kebuka, ini mau ditutup lagi. Awas ya kalian kalau bolos lagi. Siapa? Kalian tahu kenapa kalian hari ini dipanggil ke sini?
Ya, Bapak lihat ini dari catatan bolos kalian. Kemarin kalian bolos, ketahuan ngerokok. Mau jadi apa kalian? Besok Bapak nggak mau tahu. Ini ada surat panggilan untuk orang tua kalian. Orang tua kalian harus datang ke sini jam 10 tepat. Ya. Ini, Oji, Joko, Bani, Ewan, besok ya, jangan lupa jam 10 Bapak tunggu di sini. Mau nggak mau, pokoknya harus datang kalau kembali. Oke? Nah, kembali ke kelasnya. Biasa, Wan. Nah. Kepada Guru Gembel, aku menceritakan semua yang aku tahu tentang Epul, masa lalunya, yang perlu akan prestasi, dan kalian sekarang yang perlu diprestasi. Apakah kalian sudah memahami apa isi cerita dari film pendek yang tadi ditayangkan? Sudah. Ya, dari tadi yang kalian saksikan itu, apakah ada yang mau menceritakan isinya mengenai apa? Saya, Bu. Baik, Yang Ling, silakan jelaskan. Dari cerita tersebut diceritakan tentang anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua, sehingga di sekolah anak itu tidak mudah bergaul dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Terkadang juga anak itu sering diasingkan oleh teman-temannya, sehingga membuat anak tak ada semangat untuk ke sekolah. Ya, yang tadi diceritakan oleh Yang Ling tentang isi cerita film pendek yang berjudul Belum Terlambat memang sudah tepat karena Muhammad Saiful adalah anak yang broken home. Sekarang sudah dibagi kelompok kan? Ya, Ibu mau tanya, kelompok 1 leadernya, ketuanya siapa? Kelompok 1 Mega, kelompok 2 Kaila, kelompok 3 Naya. Silakan nanti Ibu bagikan LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD, kita menentukan dulu waktu untuk mengerjakan tugasnya. Tadi sudah menentukan kelompok, nanti Ibu akan bagikan LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD, menentukan dulu waktu mengerjakan tugasnya. Ibu kasih LKPD, kalian kerjakan waktunya 10 menit. 20 menit kalian mengerjakan di handphone kalian masing-masing untuk membuat salin dia presentasi. Boleh menggunakan aplikasi Canva, KineMaster, Power Director, Capcut, dan lain sebagainya yang kalian kuasai. Paham? Ya. Sekarang Ibu bagikan ke Tadi kita menganalisis film pendek tadi lalu menuliskannya pada LKPD. Ya, betul sekali. Di LKPD tadi kan sudah dijelaskan apa saja yang kalian analisis. Dari awal ceritanya seperti apa, lalu diskusi kelompok. Ibu kasih waktu tadi berapa? 10 menit untuk mengerjakan di LKPD, 20 menit untuk di salin dia presentasinya. Silakan kerjakan. Apakah ada kesulitan? Ibu, apakah boleh menggunakan aplikasi KineMaster dan diisi dengan animasi? Boleh sekali, sekreatif mungkin dan seinovasi mungkin. Pakai aplikasi yang kalian kuasai dan kalian pahami. Paham ya? Ada kesulitan dalam petunjuk LKPD-nya? Tidak. Silakan lanjutkan diskusinya. Mengembangkan presentasi salindianya menggunakan aplikasi apa kelompok ini? Canva, Bu. Oh, ya coba lihat. Ya. Silakan lanjutkan.
Kelompok 2 menggunakan aplikasi apa untuk mengembangkan presentasi salindianya? Aplikasi Capcut, Bu. Aplikasi Capcut. Apakah sudah pernah menggunakan sebelumnya? Sudah. Ya, silakan lanjutkan. Sudah siap untuk presentasi kelompok? Sudah selesai? Silakan kelompok 1 siap-siap maju ke depan untuk mempresentasikan salindia presentasinya dan LKPD-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 tadi sudah mengirimkan salindia presentasi yang sudah mereka kerjakan. Kelompok yang lainnya menyaksikan ya. Ibu tayangkan. Belum terlambat. Film ini menceritakan tentang seorang anak SMP kelas 8 yang mengalami suatu kejadian yang menyedihkan, sehingga merusak segala prestasinya di sekolah. Ialah Muhammad Saiful, dipanggil Apple oleh teman-temannya. Sejak di SD, Apple adalah anak yang cerdas, soleh, aktif berorganisasi, sopan santun kepada orang tua dan guru, serta sangat baik kepada teman-temannya. Apple merupakan anak semata wayang, namun korban broken home. Ayah ibunya sudah lama berpisah. Sang ayah pergi entah kemana. Sejak Apple masih sekolah SD kelas 4, kemudian ayahnya membuat Apple namanya hidup berdua. Untuk masalahnya, membantu perjuangan yang sementara Apple sendiri membantu mereka semua keperluan dari ibunya. Sebenarnya, hal tersebut membuat Apple terpukul dan sangat kecewa terhadap kedua orang tuanya. Apple senang sekali tahun menantikan kedua orang tuanya berpisah. Ditambah lagi saat Apple sudah sekolah di SMP kelas 7, beban kehidupan terasa semakin berat dirasakan ibunya, sehingga ini ternyata untuk berangkat kerja ke negeri untuk menjadi TKI. Hal itu membuat Apple semakin kecewa dan mulai amarah. Bagaimana tidak, dia yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, tetapi anaknya ditolak pergi oleh keduanya. Prestasinya hancur seperti alumni yang nilai di rapotnya juga. Apple berubah menjadi anak yang mandel, suka bolos sekolah, sering alfa. Kalaupun dia bergerak, paling sering dihabiskan waktunya untuk tidur di kelas. Kenakalan demi kenakalan Apple semakin terkenal sampai beberapa anak nakal juga ikut tergabung dalam gengnya Apple. Nama-nama mereka sering masuk buku kasus karena ulahnya tersebut. Keadaan itu semakin diperparah dan reaksi bully dari teman-temannya. Sang literasi sangat menyabar, menyelidiki latar belakang Apple bisa seperti itu sekarang, dan fakta pun terungkap bahwa Apple anak korban broken home. Teman-teman sendiri berusaha keras untuk mengembalikan Apple yang buruk. Beliau mengajak Apple dan dunia untuk mengikuti kegiatan ekstrem pramuka. Yang pramuka, Apple dan dunia disebut melalui insaf dan meraih beberapa prestasi. Di akhir cerita, Apple menang suatu lomba. Wali kelasnya ingin memberi kejutan buat Apple.
Dengan pertemuan Apple dengan ayahnya, ia pun menangis terharu dan pulang bersama ayahnya dengan membawa sebuah piala hasil prestasi Apple. Salin dia presentasi dari kelompok 1. Apakah sudah bagus? Sudah. Kita berikan applause untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah maju. Ibu mau kelompok yang lain memberikan tanggapan. Kelompok mana yang akan memberikan tanggapan? Saya Liana dari kelompok 3 akan menanggapi kelompok 1. Jadi tadi dipaparkan sudah baik dan Salinda prestasi yang ditampilkan sudah sangat menarik. Ya, terima kasih Liana. Sekarang selanjutnya kelompok 2 maju presentasi ke depan. Siapa yang akan menjelaskan ke depan? Ya, baik Kaila, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ada saya sebagai leadernya, Ailana Saputra, anggota saya Tasana, Nisi, Izaluna, dan Neri. Yang dulu menceritakan tentang seorang anak SMP kelas 8 yang mengalami seorang kejadian menyedihkan sehingga merusak segala prestasinya di sekolah. Dialah Muhammad Saiful kami direkrut oleh teman-temannya. Di SDN Full adalah anak yang cerdas oleh ahli berorganisasi. Sopan santun kepada orang tua dan guru sangat baik kepada teman-temannya. Itu merupakan anak semata wayang namun korban broken home. Ayah dan ibunya sudah lama berpisah. Sang ayah berkegiatan sekolah sejak evaluasi sekolah SD. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan applause tentang kelompok 2. Belum terlambat, film ini menceritakan tentang seorang anak SMP kelas 8 yang mengalami suatu kejadian yang menyedihkan sehingga merusak segala prestasinya di sekolah. Ialah Muhammad Saiful, dipanggil Pul oleh teman-temannya sejak dia sedikit adalah anak yang cerdas, soleh, aktif berorganisasi, sopan santun kepada orang tua dan guru serta sangat baik kepada teman-temannya. Epul merupakan anak semata wayang namun korban broken home. Ayah ibunya sudah lama berpisah. Sang ayah pergi entah kemana sejak Epul masih sekolah SD kelas keempat. Kepergian ayahnya membuat Epul dan ibunya hanya hidup berdua untuk makan. Sehari-hari ibu Epul berjualan keliling sementara Epul sendiri membantu menyiapkan semua keperluan dagangan ibunya. Sebenarnya keadaan tersebut membuat Epul terpukul dan sangat kecewa terhadap kedua orang tuanya. Epul sama sekali tak menghendaki kedua orang tuanya berpisah. Ditambah lagi saat Epul sudah lanjut sekolah di SMP kelas 7, beban kehidupan terasa makin berat dirasakan ibunya, sehingga ibunya nekat untuk berangkat kerja ke negeri orang menjadi tekad. Hal ini membuat Epul semakin kecewa dan memendam amarah. Bagaimana tidak dia yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, tapi malah dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Prestasinya hancur seperti halnya nilai-nilai di rapotnya juga. Epul berubah menjadi anak yang bandel, suka bolos sekolah, sering alpa. Kalaupun dia berangkat paling sering dihabiskan waktunya untuk tidur di kelas.
Kenakalan demi kenakalan Epul semakin terkenal sampai beberapa anak yang nakal juga ikut bergabung dalam gamenya Epul. Nama-nama mereka sering masuk buku kasus karena ulangnya tersebut. Keadaan itu semakin diperparah dengan aksi bully dari teman-temannya. Sang wali kelas yang sangat penyabar menyelidiki latar belakang Epul yang bisa seperti itu sekarang. Dan fakta pun terungkap bahwa Epul anak broken home. Wali kelasnya berusaha keras untuk mengubah atau mengembalikan Epul yang dahulu beliau mengajak Epul dan gengnya untuk mengikuti kegiatan ekskul pramuka, dan di pramukalah Epul dan gengnya tersebut mulai insaf dan meraih beberapa prestasi. Di akhir cerita, Epul menang suatu lomba. Wali kelasnya ini memberi kejutan untuk Epul dengan mempertemukan Epul dengan ayahnya. Epul menangis terharu dan pulang bersama ayahnya dengan membawa sebuah piala hasil prestasinya. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, tetapi ada sedikit penulisan kata-kata yang kurang tepat. Sekian dari saya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya ketua dari kelompok 3, Nasya Naya, dan teman saya Ibu Putri Dwi, Tania Nur, Putri Clarissa, dan Yana. Berikut ini Putri Dwi akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan tentang seorang anak SMP kelas 8 yang mengalami suatu kejadian yang menyedihkan sehingga merusak segala prestasinya di sekolah. Ialah Muhammad Saiful atau Abdul. Sejak di SD, Abdul adalah anak yang cerdas, soleh, aktif berorganisasi, sopan santun terhadap orang tua. Abdul merupakan anak sematawayang, namun korban broken home. Ayah ibunya sudah lama berpisah, sang ayah pergi tak kemana. Sejak Epul masih sekolah SD kelas keempat, kepergian ayahnya membuat Epul dan ibunya hanya hidup berdua. Untuk makanan sehari-hari ibu dan Epul berjualan keliling dan Epul membantunya. Epul terpukul dan sangat kecewa terhadap kedua orang tuanya. Epul sama sekali tak menghendaki kedua orang tuanya berpisah. Ditambah lagi saat Epul sudah sekolah di SMP kelas 7, beban kehidupan semakin berat dirasakan ibunya, sehingga ibunya itu nekat untuk berangkat kerja ke negeri orang menjadi TK. Hal ini membuat Epul semakin kecewa dan memendam amarah. Bagaimana tidak dia yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, tetapi malah dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Prestasinya hancur seperti halnya nilai-nilai di rapotnya juga. Epul berubah menjadi anak yang bandel, suka bolos sekolah sering apa, kalaupun dia berangkat paling sering dihabiskan waktunya untuk tidur di kelas. Kenakalan demi kenakalan, Epul semakin terkenal sampai beberapa anak yang nakal juga ikut bergabung dalam gamenya Epul. Nama-nama mereka sering masuk BK. Sang wali kelas yang sangat penyabar menyelidiki latar belakang Epul yang bisa seperti itu sekarang. Berikan tanggapan kelompok 2 untuk kelompok 3. Saya Alna dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok 3, yaitu tadi yang dipaparkan sudah baik dan Sandia presentasi yang ditampilkan sudah sangat menarik. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Nak. Sekarang sudah selesai presentasinya. Terima kasih sudah melaksanakan presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Tadi salindiannya
kalian pulang, kalian langsung mengunggah hasil karya atau produk kamu ke Instagram kalian masing-masing dan menandai ibu atau tag ibu biar bisa ibu nilai juga dan kalian bisa berdiskusi, saling berkomentar di dalam produk yang kalian unggah di media sosial. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sekarang ibu bagikan refleksi. Kalian boleh diskusi lagi, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan berjalan. Coba ibu minta perwakilan kelompok. Siapa yang akan menjelaskan pekerjaan kita hari ini, belajarnya mengenai apa saja dari awal sampai akhir? Saya Bu. Hari ini kita belajar pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, kelebihan dan kekurangan karya. Kita melihat film pendek belum terlambat. Lalu kita menceritakan kembali film Bu. Lalu kita buat sadinya presentasinya menggunakan hak buku. Ya baik, terima kasih Tata Anas sudah menjelaskan hasil dari paparan pembelajaran hari ini. Sudah menyimpulkan apa belajar hari ini itu tentang apa saja, yaitu tentang menceritakan kembali film pendek yang judulnya apa? Belum terlambat. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang teks persuasif. Nanti kalian belajar di rumah dan Ibu ingatkan lagi tugas produk yang kalian tadi presentasikan. Jangan lupa untuk diunggah ke Instagram. Jangan lupa juga men-tag nama Ibu. Paham ya?